ada di modul untuk mengetahui pengaruh yang dapat mempengaruhi pemetaan dormansi pada biji yang berkulit keras, seperti yang kita akan lakukan pada biji asam dengan cara fisik dan kimiawi. Nah, untuk alat dan bahannya yang akan dibawa itu silakan yang perlu disiapkan oleh kelompok itu ada biji asam, setiap kelompok bawa 10, lalu ada kapas dan ada serta ampas bagi yang nanti dapat perlakuannya secara secara fisik. Nah, jadi yang pasti membawa semuanya itu ada biji asam, kapas sama piring kaca. Lalu untuk amplasnya ini bagi kelompok yang nantinya dapat perlakuan secara fisik. Nah, untuk pembagiannya dan kapan dibawanya, silakan diperhatikan untuk penjelasan selanjutnya. Jadi untuk perlakuannya itu sendiri nanti ada tiga. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama ada kontrol, ada fisik sama kimiawi. Yang kontrol itu dilakukan pada 10 biji asam, lalu disusun di atas piring dan ditutup sama kapas lagi yang sudah dibasahi oleh sedikit air. Untuk menjaga kelembapan, jadi setiap hari bisa dicek kalau kurang basah, silakan disemprot aja atau dicipratin atau disiram sedikit saja dengan air. Lalu amati selama 2 minggu dan tandai biji yang telah berkecambah terbentuknya radikula ataupun ada permulanya, silakan dicatat. Dan itu ada berapa biji setiap harinya atau setiap minggunya yang sudah berkecambah. Nah, untuk yang perlakuan kimia bedanya itu, kalau yang perlakuan kimia nanti sebelum dia taruh di atas kaca atau piring kaca, 10 biji asam masing-masing kelompok itu akan direndam di dalam asam sulfat selama 15 menit. Jadi 10 biji asam itu nanti akan direndam di asam sulfatnya. Asam sulfat pekatnya itu nanti ada di lab. Nah, untuk step selanjutnya itu sama seperti perlakuan kontrol, yakni ditaruh di atas piring yang sudah dilapisi dengan kapas yang sudah dibasahi, lalu tutup dengan kapas juga yang sudah dibasahi, jaga kelembapannya, amati selama 2 minggu, dan tandai biji mana saja yang sudah bertambah. Oke. Untuk yang perlakuan fisik, itu bedanya yang pertama, dari 10 biji asam itu nanti digosok pakai amplas sampai kelihatan coklat-coklatnya atau sudah sampai ke lembaga dari bijinya. Jadi kelihatan kayak kuning atau krem, ya lebih pucat gitu. Nah itu seperti itu lalu ditaruh di atas piring yang sudah diberikan kapas yang basah itu lalu ditutup dan diamati serta dijaga kelembapannya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya data yang sudah dicatat selama 2 minggu itu akan diolah menggunakan SPSS. Untuk penggunanya sendiri atau pengolahannya sendiri nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya terkait dormansi, yakni 2 minggu selanjutnya. Oke, untuk tabel ACC-nya Oke, baik. bisa dilanjutkan oleh aslep yang lainnya. Baik, terima kasih Ais. Mohon maaf ya teman-teman karena saya off cam karena sedang tidak bersih lingkungannya. Nah, untuk tabel ACC-nya itu adalah seperti pada tabel di samping ya. Nah, ini tidak dimasukkan ke hasil pengamatan, tetapi ini hanya dimasukkan sebagai lampirannya saja. Nah, jadi nanti ada tulisan hari ke-1, kemudian tanggal pengamatan, jenis perlakuan, dan keterangannya. Nah, keterangannya ini berapa biji yang sudah tumbuh tunasnya, gitu. Dan berapa biji yang belum tumbuh tunas. Dan seterusnya, misalnya hari kedua di hari Sabtu, itu pada jenis perlakuan, misalnya perlakuan fisik, itu sudah ada yang tumbuh 2. Berarti nanti keterangannya tumbuh 2, tidak tumbuh 8, seperti itu. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel hasil pengamatannya. Nah, untuk tabel hasil pengamatannya adalah sebagai berikut.
Nah, mungkin ini nanti akan dijelaskan saat pembahasan juga ya buat tabel hasil pengamatannya. Oke, next. Nah, kemudian untuk tabel dokumentasinya ini dilakukan setiap jadwal pengamatan atau setiap harinya untuk memfoto progres atau perkembangan dari biji yang kalian amati. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir dan diberi keterangan tanggal, waktu, dan juga fotonya harus jelas. Seperti pada tabel di samping. Oke, mungkin dari tabel ACC, oh ya nanti aja ya terakhir ya untuk sesi tanya jawabnya. Bisa next dulu, Ais. Oke, kemudian untuk jadwal persiapan donasi ini semuanya dilakukan pada hari Senin. Nah, untuk jam ini kelas A dan kelas B itu dilakukan, kalau kelas A kan pukul 10.30 sampai selesai dan kelas B pukul 9 sampai selesai. Nah, untuk kelas A dan B nanti bisa menggunakan zoologi ya. Karena pada jam tersebut ada jadwal praktikum di lab botani. Nah, untuk kelas C dan D ini dilakukan pada saat jadwal praktikumnya atau sesuai dengan jadwalnya. Kalau kelas C jam 6, kalau kelas D jam 9. Seperti itu. Next. Nah, kemudian ini adalah pembagian perlakuan setiap kelompoknya. Untuk kelas A sampai C itu kan ada kelas A itu ada 7 kelompok ya. Nah, satu kelas itu nanti akan ada 6 kelompok. Jadi apabila kelas A dan C itu ada 7 kelompok, satu kelompoknya itu nanti akan melebur ke kelompok lainnya. Jadi nanti totalnya ada 6 kelompok. Khusus kelas D, satu kelompok itu mendapatkan 2 perlakuan. Seperti itu. Nanti akan bisa dikomunikasikan lagi ya untuk pembagian kelompoknya bersama asistennya masing-masing. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, mungkin itu penyampaian terkait mekanisme dan juga rundown platform donasi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Yunia, silakan menyampaikan pertanyaan. Kalau yang kelas, misal kelas yang lebih, misal di kelas itu ada 7 kelompok itu melebur, berarti di kelas itu kelompoknya itu ada 4. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya bagaimana? Apakah sudah lebih jelas? Mungkin di kolom komentar saja. Tadi Yunia tanya terkait pembagian kelompok kelas D. Lupa kelas D ini kan ada 5 kelompok ya, satu kelas ya. 4. Halo, kelas D berapa? 4. Iya, ada 4 kan. Nah, jadi nanti untuk kelas D ini yang satu kelompoknya itu melebur atau gabung ke
3 kelompok lainnya. Jadi nanti akan ada 3 kelompok di kelas D. Kelompoknya akan mendapatkan 2 perlakuan. Jadi akan menikmati 2 perlakuan pematahan durmasi biji gitu. Misalnya kelompok 1 dapat perlakuan kelompok 1 dan kelompok 4 gitu. Perlakuan fisik ulangan 1 dan perlakuan fisik ulangan 2. Kayak gitu. Nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan asistennya. Apakah sudah jelas ya, Rek? Oke, mungkin dari kelas D dijawab ya, Pak sudah jelas? Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Permisi Mbak, izin bertanya. Untuk kelas A kan jam 10.30 Mbak. Apakah praktikumnya itu lama nggih Mbak? Soalnya jam 12 itu kelas A ada TM siswan. Terima kasih Mbak. Oke, ini saya izin jawab ya. Nanti jadi sebenarnya untuk persiapan benih atau biji dari dormansinya itu sendiri, itu sebenarnya yang apa namanya agak butuh waktu banyak ya. Karena yang kontrol itu sebenarnya tidak perlu diberikan perlakuan apapun, cuma dibersihkan bijinya terus ditaruh di piringnya. Nah, kemudian kalau yang apa yang butuh waktu itu yang 15 menit untuk perendaman asam sulfat. Nanti asam sulfatnya ada di laboratorium. Jadi ini jadwalnya buat ke laboratorium buat ngerendamnya itu. Nah, sedangkan kalau yang amplas itu bisa apa namanya kalau misal amplasnya itu gak cukup waktunya di apa namanya di kampus itu bisa dilanjutkan di kosnya atau di kapanpun itu gitu. Tapi waktunya itu harus hari itu juga selesai gitu. Jadi waktu penanaman atau penaruhan di kapasnya itu yang sama semua gitu. Sudah dipahami atau belum? Sudah Mbak Ais, terima kasih. Oke. Ratin, silahkan menyampaikan pertanyaan. Baik, Mbak, terima kasih atas waktunya. Mbak, ini izin bertanya buat yang perlakuan ulangan 1 sama ulangan 2 itu masih kurang paham itu bagaimana gitu. Terima kasih. Jadi ini izin jawab ya. Ini bedanya itu sama sebenarnya, cuma bedanya jadi nanti 10 biji pada kelompok 1 itu sebagai ulangan satunya, yang 10 biji di kelompok 4 itu jadi ulangan keduanya. Gitu. Ini jadi ada ulangannya. Jadi nanti misal kelompok 1 itu yang kontrol ulangan 1 hasilnya dalam 10 biji itu ada berapa benih yang sudah bercambah. Nah, yang kelompok 4 yang kontrol ulangan 2, nah itu dari 10 benih ada berapa benih atau ada berapa biji yang eh, tumbuh gitu. Udah menjawab atau belum? Ya, baik, sudah Mbak. Terima kasih, Mbak. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan, silahkan bertanya.
Baik, mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Nah, untuk link presensi sudah saya kirim di kolom chat. Silakan presensi